Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemilih, saya M. Fahmi Musyafa, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Serang. Sore hari ini kita mau ngadain kegiatan talk show di Radio Prima FM 91,6. Apa aja yang dibahas di talk show nanti? Mari kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel KPU Kota Serang. Baik, Sobat Prima, seperti saya janjikan tadi bahwa di jam 4 nanti kami bakal kehadiran tamu ya, tamu yang istimewa ya, tamu yang mungkin juga akan memberikan penjelasan terkait pemotoran data ya Pak ya. Iya. Oke, siapakah gerangan? Kita sapa saja beliau yang sudah hadir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih Om? Alhamdulillah baik. Waduh, Om kesannya tua banget ya. Muda banget Om. Iya, Oh, Kakang iya. Dewis lah. Gimana kabarnya Kakang? Sehat Kang ya? Alhamdulillah baik. Oke, semoga kabar terbaik ya Kang ya. Ya. Para kendor Kang puasa ya. Wes, Iya. Haji Kendor. Aja kendor. Walaupun puasa tetap semangat Kang ya. Oke, yang jelas kami perkenalkan beliau adalah Bapak M. Fahmi Musyafa ya Pak ya. Iya. Betul. Oke, yang akan berbincang-bincang bersama kami terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan 2021. Itu sebenarnya apa sih penjelasannya Pak? Apa perlu dijelaskan pentingnya pemutahiran data ini supaya Sobat Prima mungkin mengerti gitu kan, bahwa pesta demokrasi yang kita nantikan itu terkadang terkendala dengan pemutahiran data ya Pak ya. Jadi yang tidak valid ataupun karena memang masyarakat yang tidak peduli itu Pak. Nah, bagaimana nih terkait hal ini, masyarakat yang kayaknya biasa-biasa belah gitu. Nah, sejauh mana pentingnya Pak pemutahiran data pemilih berkelanjutan 2021 ini sebenarnya Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore sobat-sobat Prima FM 96,1. Jadi memang untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 sebetulnya. Oh, iya. Jadi memang ini secara simultan terus-menerus ya dilakukan. Nah, kenapa dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Awalnya bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada, ya, waktu itu kan 2020 kan ada pilkada serentak tuh. Iya benar. Nah, ada juga beberapa daerah yang tidak melakukan pilkada. Ada, iya. Bagi daerah yang tidak melakukan pilkada, maka wajib melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tujuannya apa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Iya. Tentu tujuannya itu adalah mengupdate data ya. Kalau sebelumnya kita sudah memiliki basis data pemilu gitu. Nah, maka kita perbaharui ya, kita perbaharui dari tahun ke tahun. Gitu, kita perbarui. Tentu persoalan data ini kan tidak statis ya. Iya. Dia pasti selalu berubah, selalu berubah. Ada yang meninggal, ada yang pindah, kemudian ada yang datang. Nah, itulah tujuan salah satunya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Termasuk bagi kaum milenial yang belum terdaftar katakanlah pada saat pemilu 2019 atau di tahun 2020, 2021 mereka sudah memasuki usia 17 tahun dan memiliki KTP. Nah, itu bisa mendaftarkan dirinya. Gitu ya, bisa melaporkan gitu ke KPU Kota Serang, atau sekarang ini lebih canggih. KPU Kota Serang itu sudah punya aplikasi. Nah, namanya SIAPEM. Nah, Apem. makanan khas begitu ya, kira-kira apem. SIAPEM itu apa? Sistem Informasi Administrasi Pemilu. Gitu. Luar Nanti biasa ya. di dalamnya apa aja itu nanti akan lebih kita jelaskan secara detail. Jadi untuk Sobat Prima yang mungkin belum terdaftar sebagai
pemilih ya, karena bagaimanapun itu adalah hak kita ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana betul. terkait hal ini KPU untuk meyakinkan bahwa kita sebagai warga negara punya hak yang harus dilaksanakan ketika pemilu 2001, jangan sampai diabaikan Pak. Iya. Ya, jadi memang salah satu elemen penting adanya pemilu atau pilkada serentak yaitu pemilih. Pemilih. Gitu ya. Ada surat suara, ada kotak suara, ada calonnya. Lah kalau nggak ada yang milih, iya. lah kan bukan pemilu namanya, bukan pilkada namanya. Iya. Nah maka oleh karena itu bagi seluruh warga Kota Serang yang tentu sudah memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih, gitu ya tadi bahwa hak untuk memilih gitu ya, hak untuk memilih tentu mulai dari sekarang didaftarkan. Gitu. Ya. Jadi harus sadar diri. Tapi kalau nggak sadar diri gimana caranya Pak? Nah kita tentu sudah melakukan kegiatan sosialisasi, Sudah Pak ya. Termasuk salah satunya sore hari ini di Radio Prima FM, begitu ya. Ini bentuk ikhtiar kami untuk menyadarkan masyarakat, begitu. Betapa pentingnya gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai pada saat mau mendekati pemilihan atau pilkada, namanya tidak terdaftar di DPT, nyalahin KPU, kan gitu. Padahal DPT-nya lupa gitu ya. Padahal jauh-jauh hari kita sudah berikhtiar mensosialisasikan, menyediakan fasilitas, gitu ya. Nah sejauh ini kendalanya apa saja Pak ketika di lapangan nih KPU? Ya, tentu kendala kita kan yang pertama di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi kita tidak bisa sebebas lah ketika waktu non pandemi. Ketika non pandemi kita bebas mengadakan kegiatan tatap muka, mengumpulkan orang banyak kan begitu. Nah tentu kalau hari ini kita menjemput data. Jadi menjemput data dengan cara apa? Ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, begitu ya. Nah kemudian ke beberapa instansi terkait. Nah terkait kaum milenial nih Pak, gimana sejauh ini ada kesulitan nggak sih ketika Bapak untuk harus melibatkan diri kepada milenial, anak muda yang mungkin belum sadar pentingnya pemilu gitu Pak ya, yang biasa-biasa saja gitu, karena Bapak hal ini mungkin punya cara tersendiri pendekatannya Pak ke para kaum milenial ini Pak. Ya tentu kalau kaum milenial dengan yang bukan milenial, pendekatannya tentu agak berbeda ya. Ya tentu agak berbeda. Dari sosialisasi kita juga mengemas sosialisasi, katakanlah kita pernah mengadakan kegiatan sosialisasi melalui daring begitu ya. Nah itu yang dihadiri oleh para pemilih pemula gitu. Nah ini kita juga nanti akan lebih mensosialisasikan lagi terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, khususnya kepada aplikasi yang kita baru launching pada saat 7 April yang lalu. Nah, sebenarnya apem itu apa sih Pak? Sebuah makanan yang lezat atau apa? Iya. Jadi kalau apem itu Kang Raka sebetulnya apem kan banyak bentuknya ya. Iya, benar sekali. Ada apem apa itu? Kalau di Pandeglang itu namanya apem apa itu? Cuer. Istilahnya yang bentuknya putih begitu ya. Kemudian kalau di Serang kan beda lagi apemnya kan. Nah, kalau apem yang ada di KPU Kota Serang itu lebih nikmat mungkin Pak ya. Bukan jenis makanan, tapi lebih nikmat tentu. Nikmat, benar sekali ya. Nah, jadi apem yang ada di KPU Kota Serang itu sistem informasi administrasi pemilu. Nah, jadi kita baru meluncurkan aplikasi namanya Si Apem tanggal 7 April yang lalu. Kemarin Pak ya. Iya. Nah, aplikasinya itu mudah di-download, mudah diunduh ya, gampang banget lah. Apalagi sekarang kebutuhan akan gadget itu itu udah luar biasa lah. Jadi di dalam aplikasi itu banyak fitur menarik begitu kira-kira Kang Raka. Menarik yang di dalamnya terkait apa saja mungkin ya. Fitur menarik itu yang pertama terkait dengan DPB, ya, data pemilih berkelanjutan. Nah, data pemilih berkelanjutan ini, nah inilah fungsinya ya, fungsinya untuk masyarakat yang tidak terdata, ya, yang tidak terdata atau tidak terdaftar pada saat pemilu 2019 atau sudah memasuki usia 17 tahun di tahun 2020, 21 begitu, 22
sudah memiliki KTP elektronik, maka segera daftarkan. Gampang caranya. Download dulu aplikasinya di Play Store. Nah, ketik SIAPEM, maka setelah di-download nanti muncul. Nah, pilih DPB, maka laporkan. Ya, laporkan belum terdata. Nah, ya. Nah, itu silahkan melaporkan data diri. Siapin KTP sama kakaknya di rumah. Atau misalnya Kang Raka punya anak yang baru nikah. Nah, tentu kan pasti KTP-nya berubah tuh. Iya. Yang tadinya single jadi double. Nah, kan? Nah, yang tadinya alamatnya katakanlah di mana, kemudian sekarang pindah. Entah itu di rumah mertua atau rumah idaman, begitu. Pasti alamatnya berbeda. Maka KPU Kota Serang menyediakan layanan fasilitas itu di aplikasi. Bisa rubah data. Bisa merubah data. Yang semula tinggalnya misalnya di Ciracas, pindah ke Kasemen, tinggal dirubah di aplikasi itu. Begitu mudahnya Pak ya? Begitu mudah. Sekarang teknologi sudah memudahkan kita. Canggih Pak ya? Gitu, iya. Statusnya yang tadinya single jadi double. Nah, kan gitu. Atau misalnya Kang Raka punya tetangga yang tadinya aktif di TNI atau Polri, tapi tahun kemarin baru pensiun atau sudah purnawirawan. Dengan mudahnya KPU Kota Serang memberikan layanan fasilitas SIAPEM itu. Dulu-dulu kan yang aktif TNI Polri itu tidak mendapatkan hak pilih. Iya benar. Tapi ketika purnawirawan, maka mereka berhak, punya hak pilih. Caranya bagaimana agar mereka punya hak pilih? Daftarkan, gitu. Melalui apa? SIAPEM, gitu. Ini terkadang kalau kita bicara pilkada itu sulit Pak ya, untuk membedakan gitu kan, karena dalam hal ini mungkin money politik uang tuh masih dirasakan begitu ya di masyarakat. Nah, untuk mengantisipasinya bagaimana Pak supaya masyarakat sadar bahwa itu suatu hal pekerjaan yang memang sia-sia kalau kita lakukan itu Pak ya. Nah, ini menarik. Di SIAPEM, di SIAPEM itu tersedia fitur. Oh iya. Banyak fitur Kang Raka. Kalau tadi kita baru ngebahas masalah DPB, gitu ya. Maka untuk fitur-fitur lain itu masih banyak. Banyak Pak ya. Ada EPPID, ya, ada EJDIH. Kemudian ada hasil pemilu maupun pilkada, ya. Kemudian ada cek hoax, ya. Kemudian juga ada info atau website. Nah, itu biasanya kita memberikan penyadaran kepada masyarakat itu melalui salah satunya misalnya fitur cek hoax, ya, agar masyarakat tidak termakanlah dengan bujuk rayu dan iming-iming lain sebagainya, misalnya gitu ya. Kemudian ada informasi, nah itu memuat tentang berita, ya, berita-berita baik itu artikel gitu ya. Nah, itu di dalamnya juga yang memberikan proses penyadaran kepada masyarakat gitu. Nah, kami juga tidak lupa bulan-bulan kemarin ya KPU itu dapat penghargaan dari pusat ya Pak ya. Oh betul, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi memang terbaik pertama se-Indonesia. Se-Indonesia ya Pak ya. Se-Indonesia. Jadi dapat penghargaan langsung dari pusat Pak ya. Iya betul. Itu apa saja Pak yang dilakukan oleh KPU Kota Serang sehingga berhasil sampai menjadi yang pertama tuh Pak, pekerjaan yang tidak sia-sia saya rasa Pak ya. Betul Kang Raka. Jadi memang perbedaannya kita, ya alhamdulillah ya Kota Serang ini didukung oleh tim yang memang solid begitu. Solid Pak ya. Walaupun kami KPU Kota Serang itu tidak memiliki dana, ya, tidak memiliki dana hibah begitu ya. Berbeda dengan kawan-kawan kita KPU Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten itu. Ada yang dapat dana hibah miliar-miliaran begitu. Tapi kita dengan yang ditunjang oleh dana APBN begitu, dan itu sangat minim gitu ya. Itu kita bisa mengeluarkan ide-ide kreatif gitu, ide-ide inovasi begitu. Nah, yang sudah kita lakukan banyak hal begitu ya. Kita sosialisasi kepada stakeholder. Kita tadi saya sudah sampaikan di awal, kita namakan jemput data. Nah, jemput data. Jadi tidak menunggu data, tidak menunggu masyarakat datang tanggapan laporan ke kantor KPU. Jemput bola gitu. Tapi kita jemput data, bukan jemput bola, jemput data. Nah, gitu, jemput data ke perguruan tinggi, ke sekolah, begitu, ke pondok pesantren.
kita lakukan itu. Kemudian juga untuk memberikan proses penyadaran ke masyarakat, kita lakukan sosialisasi. Khususnya misal kita lakukan sosialisasi ke partai politik, karena bagaimanapun yang paling memiliki kepentingan itu adalah partai politik. Benar Pak ya. Karena biasanya mendekati pemilu atau pilkada, sing paling ya iku partai politik. Woi, pendukung kita ki orang mancing jadi pemilih, gitu kan? Pendukung saya belum masuk nih katanya gitu. Ada pemilih sekian ratus pemilih yang belum terdaftar di DPT. Nah, itu kan biasanya yang selalu dipersoalkan adalah yang mempersoalkan itu adalah partai politik. Maka kita roadshow ke seluruh partai politik. Kita membangun kesadaran mereka bahwa bagaimanapun ya kepentingan ini adalah kepentingan mereka. Gitu. Nah, bagaimana mengantisipasinya Pak ketika ada orang-orang yang di luar sana yang mungkin mau menyiasati untuk mencurangi si Apem nih Pak? Iya, kita ini siasatnya yaitu Kang Raka. Iya. Ketika memasukkan NIK begitu ya, ada nomor induk kependudukan. Iya. Nah, nomor induk kependudukan itu dibintangi 10 digit ya, 10 digit dari belakang. Gitu. Jadi orang itu tidak akan mungkin lagi macam-macam lah. Nah, harapan terakhirnya Pak apa Pak pada para pemilih muda ataupun yang sudah terdaftar itu Pak? Ya, tentu harapannya untuk pemilih pemula atau yang sudah terdaftar maupun yang belum, itu bisa menjembatani kami lebih menginformasikan kepada yang lainnya. Jadi kalau dulu mah ada namanya multi level marketing begitu Kang Raka. Nah, ini pesannya diteruskan secara berantai gitu Kang Raka. Wih, KPU nih ada aplikasi Siapem nih. Gitu. Yuk dicek dulu udah terdaftar atau belum. Dicek bisa langsung melalui aplikasi Siapem. Harapan saya bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Serang itu lebih meningkat khususnya bagi data pemilih berkelanjutan. Oke, baik Pak Fahmi, terima kasih. Terima kasih Kang Raka, terima kasih Prima FM. Oke, semoga masyarakat Kota Serang semakin mengerti betapa pentingnya pemutaran data pemilih berkelanjutan 2021 ini. Oke, kepamit dari ruang dengan Sobat Prima semuanya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya. Selamat menjalankan berpuasa, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.